Pernah kamu mikir begini tidak, kalau semua akun media sosial kamu hilang dan tidak ada satu orang pun yang bisa kasih like atau komentar manis ke kamu, apakah kamu masih merasa berharga? Banyak orang jawabnya mau jujur tapi takut karena kalau mereka jujur jawabannya mungkin adalah tidak. Di cerita ini kita akan ngobrol tentang satu cewek yang jawabannya juga tidak, dan karena itu hidupnya nyasar ke sebuah komunitas penyembuhan yang kelihatan suci tapi sebenarnya dipakai buat jual harapan dan rasa bersalah. Kalau kamu pernah tergoda ikut kelas self-healing atau retreat yang katanya bisa menyelamatkan hidup kamu sampai tuntas, kamu bakal perlu cerita ini buat jaga diri kamu sendiri. Karena di balik kata-kata indah tentang luka batin dan inner heal, kadang ada bisnis besar yang pakai hausnya manusia akan pengakuan sebagai bahan bakar utamanya. Dan tokoh kita malam ini namanya Naya, seorang cewek biasa yang pelan-pelan dijadikan poster hidup keajaiban oleh seorang influencer penyelamat jiwa lalu jatuh bareng ketika topengnya terbuka. Kita mulai bukan dari awal hidup Naya tapi dari malam saat semua kebohongan itu hampir pecah di depan ratusan orang. Di sebuah resort mewah dekat pantai dengan lampu ungu lembut dan musik pelan yang dibuat supaya orang gampang nangis, Naya berdiri di panggung kecil dengan tangan gemetar memegang mikrofon. Di belakangnya layar besar menampilkan foto-foto sebelum dan sesudah hidupnya yang katanya sudah berubah total karena sebuah komunitas self-help yang bernama Rise Unseen Tribe. Wajah Naya dipoles rapi dengan makeup dan dia memakai gaun putih sederhana yang katanya simbol kelahiran baru, seolah-olah dia sudah keluar dari kegelapan masa lalu. Malam ini kita semua berkumpul untuk menyaksikan satu bukti hidup bahwa metode kita bekerja dan bahwa tidak ada jiwa yang terlalu rusak untuk diselamatkan. Itu suara Rafael, pria dengan senyum tenang dan suara yang hangat yang memimpin komunitas ini, dan di layar telepon ratusan orang ia dikenal sebagai guru yang lembut dan bijak. Orang-orang di ruangan itu tepuk tangan dan langsung mengangkat ponsel untuk live stream sambil menulis caption tentang momen penyembuhan yang suci dan penuh air mata. Naya menarik napas dalam-dalam dan mulai bicara, dan kalimat pertama yang keluar langsung membuat ruangan hening. Kalau malam itu gue tidak ketemu video dia, mungkin sekarang gue sudah tidak ada di sini dan mungkin tidak ada yang ingat gue sama sekali. Air mata mengalir di pipinya dan orang-orang makin fokus dan beberapa bahkan ikut menangis padahal mereka baru kenal Naya beberapa jam lalu di tempat ini. Buat penonton tampak jelas bahwa ini momen keajaiban yang dijual sebagai konten, dan di sudut ruangan ada kamera besar yang memotret setiap gerakan bibir Naya. Tapi di sisi lain ruangan ada hal lain yang tidak masuk frame kamera, yaitu seorang ibu muda yang duduk di kursi belakang dengan napas tersengal setelah sesi konfrontasi trauma yang sangat keras barusan. Staf komunitas menatapnya sebentar lalu berbisik pelan dan mencoba menariknya berdiri, tapi kakinya lemas dan dia hampir jatuh. Rafael melirik ke arah itu dan matanya berubah sebentar dari lembut jadi dingin, lalu ia memberikan isyarat cepat ke tim media dengan gerakan tangan. Matikan siaran langsung sekarang dan jangan arahkan kamera ke belakang, dan malam ini fokus kita adalah cerita Naya. Live stream langsung berhenti dan komentar di internet terputus sementara ibu muda itu diseret pelan keluar ruangan tanpa ada yang benar-benar bertanya apakah dia baik-baik saja. Di sana sebenarnya cerita ini dimulai, yaitu saat Naya berdiri di panggung sebagai simbol keselamatan, sementara di sudut gelap ada orang lain yang sedang hampir runtuh karena metode yang sama. Sebelum sampai ke malam itu, kita mundur sedikit ke hari-hari ketika Naya masih cuma orang biasa yang kerjaannya tidak terlalu penting dan hidupnya terasa nyaris transparan. Naya bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai customer support dan tugasnya menjawab email marah dan chat pelanggan yang kesal sepanjang hari. Setiap hari dia bilang maaf berkali-kali untuk kesalahan yang bukan dia yang buat, dan di akhir shift bosnya hanya bilang jangan lupa isi laporan dan jangan terlambat besok. Ia bukan orang yang buruk dan bukan juga orang jahat, hanya saja hidupnya terasa seperti deretan tugas yang kalau dia tidak kerjakan mungkin juga tidak ada yang peduli.
Waktu kecil dia sering dengar kalimat kalau kamu dapat nilai bagus baru boleh main dan kalau kamu juara baru pantas dibanggakan dan pelan-pelan otaknya percaya bahwa nilai dirinya selalu tergantung hasil. Ketika dewasa pola itu pindah ke dunia lain yaitu dunia notifikasi dan like di ponsel yang membuat dadanya terasa hangat sebentar lalu kosong lagi. Setiap kali dia upload foto dan ada yang komentar cantik, dia merasa hidupnya tidak sia-sia sebentar, tapi kalau tidak ada yang komentar, dia mulai merasa dirinya menghilang. Suatu malam setelah dimarahi halus oleh bos karena dianggap tidak cukup cepat dan di saat yang sama gebetannya ia harapkan malah menghilang begitu saja, Naya pulang dengan kepala penuh suara negatif. Di kamar kecilnya ia rebahan sambil scroll media sosial tanpa tujuan dan di antara video lucu dan resep makanan mendadak muncul satu video dengan judul yang mencolok. Judul video itu kurang lebih berkata kalau kamu selalu merasa tidak cukup baik, ini bukan salahmu, dunia yang merusakmu. Di video itu Rafael muncul dengan kaos sederhana dan senyum lembut dan ia bicara langsung ke kamera seolah-olah bicara ke satu orang saja. Kalau kamu merasa kosong dan tidak ada yang mengerti, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena tidak ada yang pernah benar-benar mengajarimu cara mencintai diri sendiri. Naya berhenti scroll dan menatap layar karena kata-katanya seperti ditujukan langsung ke luka di dadanya yang sudah lama tidak disentuh siapa-siapa. Di komunitas ini kamu tidak perlu pura-pura kuat, kamu boleh rapuh, kamu boleh marah, dan kamu boleh jujur, dan kamu tidak akan sendirian lagi. Di sudut layar ada tulisan kecil yang menawarkan webinar gratis dan link ke komunitas online yang terdengar seperti pelukan hangat di malam dingin. Naya tidak butuh waktu lama untuk klik karena di saat itu rasa ingin diakui jauh lebih besar daripada rasa curiga. Webinar gratis itu jadi pintu pertama ke dunia baru yang kelihatannya penuh cinta dan pengertian, dan untuk beberapa saat memang terasa seperti itu. Di hari webinar, Naya duduk di depan laptop dengan rambut berantakan dan kaos tidur dan dia hampir menutup aplikasi karena malu kameranya akan menyala. Tapi begitu ia masuk ke ruangan virtual, ia lihat ratusan wajah lain yang juga tampak lelah dan canggung dan tiba-tiba ia merasa sedikit kurang aneh. Kalau malam ini kamu di sini, itu artinya kamu sudah berani satu langkah lebih jauh daripada semua orang yang pura-pura baik-baik saja padahal hatinya remuk. Kalimat itu sederhana tapi di hati peserta langsung muncul banjir pesan yang bilang relat banget dan gue juga seperti itu, dan Naya merasa dadanya hangat. Di sesi itu Rafael meminta peserta menutup mata dan mengingat satu momen ketika mereka merasa tidak cukup dan banyak orang mulai menangis bahkan sebelum ia selesai memberi instruksi. Naya ikut menangis dan untuk pertama kalinya ia tidak merasa bodoh karena menangis di depan orang lain sebab semua orang di layar juga menangis. Setelah webinar, Rafael mengarahkan peserta ke grup tertutup yang katanya aman untuk berbagi hal yang tidak bisa diceritakan ke keluarga atau teman. Di grup itu aturan pertama adalah tidak menghakimi dan tidak memberi nasihat kalau tidak diminta, dan setidaknya di permukaan itu terdengar sehat dan penuh empati. Tapi ada satu aturan lain yang diselipkan yang bunyinya tidak terlalu mencolok, yaitu tidak menyebarkan energi negatif tentang program atau pemimpin dan kritik disarankan disampaikan secara pribadi saja. Buat orang yang haus diterima hal seperti itu tidak terasa berbahaya karena yang mereka lihat hanya kolom komentar penuh pujian dan pelukan virtual. Naya mulai berani menulis cerita pendek tentang masa kecilnya dan tentang betapa ia sering merasa gagal dan ia menekan tombol kirim dengan jari gemetar. Beberapa detik kemudian notifikasi mulai berdatangan dan orang-orang menulis komentar yang bilang ia kuat dan mereka bangga dan mereka merasa dekat dengannya. Di titik itu dopamin yang ia cari selama ini meledak dan malam itu ia tidur dengan senyum kecil karena merasa untuk pertama kali dalam waktu lama ada yang melihat dirinya. Masalah baru muncul ketika dunia luar mulai menantang gelembung hangat itu. Orang pertama yang melakukannya adalah sahabat lamanya yang bernama Lila. Lila adalah teman yang sudah kenal Naya sejak sekolah dan mereka terbiasa bercanda pahit tentang hidup sambil makan mie instan di malam minggu.
Gue lihat story lu akhir-akhir ini dan gue jujur agak khawatir dan kenapa lu tiap hari nangis di kamera dan ngomong soal luka batin? Naya tertawa gugup karena merasa sedikit malu lalu ia mencoba menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari proses penyembuhan dan bahwa komunitas itu baik. Enggak kok, ini bantu banget dan di sana semua orang saling dukung dan gue akhirnya ngerasa enggak sendirian. Iya, tapi kok gue lihat mereka juga jual paket kelas lumayan mahal dan gue cuma takut ini berubah kayak sekte modern yang pakai rasa sedih orang buat cuan. Kalimat itu mengganggu hati Naya, tapi sebelum rasa tidak enak itu sempat tumbuh ia teringat pada salah satu konten Rafael yang pernah ia tonton. Orang yang paling keras mempertanyakan perjalanan penyembuhanmu seringkali adalah orang yang takut kehilangan versi dirimu yang lama yang mudah diatur dan mudah merasa bersalah. Di kepala Naya kalimat Lila dan kalimat Rafael tabrakan dan demi menjaga rasa hangat yang baru ia temukan ia memilih percaya pada suara yang membuatnya merasa istimewa bukan pada suara yang membuatnya ragu. Setelah itu ia mulai mengurangi cerita ke Lila dan lebih banyak cerita ke grup karena di sana setiap kalimat sedih langsung diganjar puluhan pelukan virtual dan itu jauh lebih menyenangkan. Di titik ini Risean Sinetribe belum kelihatan menyeramkan malah terlihat seperti keluarga besar yang doyan pelukan dan kalimat manis. Tapi perlahan struktur yang lebih dingin mulai muncul di balik semua pelukan itu dan Naya masuk ke level berikutnya tanpa sadar. Karena Naya aktif curhat dan tulisannya sering menyentuh hati anggota lain, admin grup mulai memperhatikan dan mereka menghubungi dia secara pribadi. Kisah kamu sangat kuat dan kamu punya cara bicara yang jujur dan kalau kamu mau kamu bisa bantu lebih banyak orang lagi dengan berbagi cerita kamu di platform resmi komunitas. Tawaran itu datang dengan paket bonus menarik seperti akses lebih dekat ke Rafael dan budget khusus di grup dan kesempatan ikut training untuk menjadi fasilitator lokal. Buat seseorang yang merasa hidupnya selama ini biasa-biasa saja dijadikan spesial seperti itu rasanya seperti hadiah besar dan Naya menerimanya hampir tanpa pikir panjang. Mulai hari itu ia punya peran baru bukan hanya sebagai anggota tapi juga sebagai wajah kecil dari keajaiban yang dijanjikan komunitas ini. Ia mulai diminta membuat video testimoni dan tim kreatif mengirimkan outline kalimat yang sebaiknya ia ucapkan demi menjaga konsistensi brand. Dulu hidup gue penuh rasa kosong dan gue merasa enggak ada hope dan sejak ikut program ini gue pelan-pelan belajar menerima diri sendiri dan sekarang gue bisa bilang gue diselamatkan. Kalimat seperti itu diucapkan berulang-ulang dalam berbagai versi dan setiap kali ia upload video itu komentar membanjir dan angka followernya naik dengan cepat. Setiap notifikasi baru seperti tepukan di bahu yang bilang ia penting dan pelan-pelan ia mulai ketagihan pada versi dirinya yang baru yaitu versi yang dipandang sebagai inspirasi. Tapi menjadi inspirasi dalam sistem seperti itu punya harga yang tidak tertulis dan salah satunya adalah kewajiban mengajak orang lain masuk dan ikut membayar tiket ke dalam mimpi yang sama. Kalau kamu merasa program ini membantu hidupmu, kenapa tidak ajak orang lain yang juga tersesat dan kamu bisa jadi jembatan bagi mereka dan kamu bisa mulai dengan orang-orang yang paling percaya sama kamu. Naya diberi link referral dengan komisi kecil untuk setiap orang yang mendaftar lewatnya dan ia diberi skrip pendek cara mengajak orang tanpa terlihat memaksa. Awalnya ia ragu karena ia tahu beberapa teman yang ia pikirkan sedang kesulitan uang bahkan untuk kebutuhan dasar. Tapi setiap kali keraguan muncul ia kembali menonton video internal yang menekankan bahwa perubahan butuh komitmen dan terkadang butuh investasi yang terasa berat di awal. Kalau kamu berani mengeluarkan uang untuk menyelamatkan orang lain tapi takut berinvestasi untuk menyelamatkan dirimu sendiri, kamu sedang menolak dirimu lebih keras daripada dunia menolakmu. Kalimat itu diulang di berbagai materi dan lama-lama menjadi semacam mantra yang membuat orang merasa bersalah jika tidak jadi membeli paket program. Naya mengirim pesan ke beberapa orang dan sebagian menolak halus tapi ada juga yang tertarik dan salah satunya adalah seorang ibu muda yang bekerja paruh waktu dan sering curhat merasa tidak cukup baik sebagai orang tua.
Ibu muda itu menjual beberapa barang di rumah dan berutang ke saudara untuk bisa ikut program penuh, dan ketika menceritakan itu ia bilang ia percaya ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Naya mendengar cerita itu dengan campuran haru dan takut, namun ia memilih menekankan sisi haru dan menyingkirkan sisi takut jauh-jauh. Gue yakin lu bakal kuat, dan kalau lu serius jalanin ini hidup lu akan berubah, dan gue bakal nemenin lu di proses ini. Niat Naya sebenarnya tidak jahat, ia sungguh percaya bahwa ini bisa membantu, namun di bawah semua rasa empati itu ada juga dorongan lain, yaitu rasa bangga karena bisa menjadi pemandu bagi orang lain. Disinilah pelan-pelan garis antara ingin membantu dan ingin diakui mulai kabur, dan itu sering terjadi jauh sebelum orang sadar bahwa mereka sudah masuk terlalu dalam. Puncak dari semua ini adalah ketika tim Rafael mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan retreat offline besar dengan jumlah peserta terbatas, dan bahwa mereka sedang mencari beberapa kisah transformasi untuk ditampilkan di panggung. Tanpa banyak saingan, nama Naya langsung muncul di daftar teratas karena kisahnya sudah sering dipakai sebagai contoh di banyak materi marketing. Kita ingin orang melihat bahwa perubahan itu nyata dan kamu contoh yang sempurna karena kamu datang dari rasa tidak berharga sampai berani tampil dan memimpin orang lain. Naya merasa terhormat dan juga panik karena kenyataannya ia masih sering bangun dengan rasa kosong dan masih bisa menangis tanpa alasan jelas. Ketika ia mengungkapkan keraguan itu ke salah satu fasilitator, jawabannya tidak jauh dari pola yang sama. Justru itu yang bikin kamu autentik, dan tidak ada orang yang benar-benar sembuh 100%, dan yang penting kamu sudah jauh lebih baik daripada dulu. Kata autentik dipakai sebagai obat serbaguna untuk menutup rasa bersalah, dan Naya pun diam dan mencoba percaya bahwa ini memang bagian dari perjalanan. Beberapa minggu sebelum retreat, Naya diundang ke sebuah panggilan video khusus dengan Rafael dan tim kreatif yang ingin menyusun alur cerita yang akan ia sampaikan di panggung. Kita ingin ceritamu jelas dan gampang diingat, dan jadi kita akan bantu kamu strukturkan dan kamu boleh tambah emosi kamu sendiri, dan kita hanya pastikan alurnya kuat. Mereka mengajukan beberapa kalimat kunci dan salah satunya adalah kalimat dramatis tentang bagaimana tanpa program ini Naya mungkin sudah tidak hidup lagi sekarang. Tapi gue sebenarnya waktu itu enggak sampai punya rencana bener-bener mau menghilang, dan gue cuma capek sama semuanya. Kita tidak bilang kamu punya rencana konkret, dan kita hanya menggambarkan perasaanmu saat itu yang seperti ingin lenyap dan orang akan mengerti maksudnya. Diskusi itu berakhir dengan skrip yang sedikit lebih gelap dari kenyataan, namun lebih mudah dijual sebagai bukti bahwa program ini menyelamatkan nyawa. Di tengah semua persiapan itu, hidup Naya di luar komunitas makin menyempit, dan ia jarang bertemu Lila dan jarang mengangkat telepon dari keluarga dengan alasan sibuk mengurus event penyembuhan. Suatu sore yang tenang di antara latihan cerita, telepon Naya bergetar dan muncul email dari alamat yang tidak ia kenal dengan subjek tentang kebenaran di balik komunitas. Pengirimnya adalah seseorang bernama Mira yang mengaku mantan anggota inti dan berkata bahwa ia dulu juga pernah jadi muka depan program sebelum semuanya hancur. Aku tahu kamu mungkin sudah lelah mendengar orang luar bilang komunitas ini berbahaya, tapi aku bukan orang luar dan aku orang yang pernah ada di posisi kamu sekarang. Di email itu, Mira melampirkan beberapa tangkapan layar percakapan staf yang bercanda tentang curhatan anggota dan menyebut mereka drama dan mudah diatur. Ada juga dokumen internal yang menjelaskan strategi penjualan emosional dan bagaimana membuat orang merasa rusak lalu menawarkan program sebagai satu-satunya jembatan keselamatan. Dalam dokumen itu ada bagian yang menjelaskan cara memicu rasa takut kehilangan agar orang tidak mundur setelah membayar, serta cara membuat keraguan terlihat sebagai bentuk penolakan terhadap diri sendiri bukan sebagai sinyal sehat. Mata Naya berlari dari paragraf ke paragraf dan ia merasa mual, namun di sisi lain otaknya mencoba membela dengan bilang mungkin ini hanya materi teknis yang dibaca terlalu serius. Mira menutup emailnya dengan sebuah kalimat yang menghantam tepat di tempat yang paling rapuh di diri Naya.
Mereka bilang kita diselamatkan, tapi sebenarnya mereka membuat kita percaya bahwa tanpa mereka kita tidak punya nilai apa-apa dan itu bukan penyelamatan, itu ikatan. Naya menutup laptop dan duduk lama tanpa bergerak antara ingin menghapus email itu dan ingin membacanya lagi dengan lebih pelan. Jika ia percaya Mira, berarti semua kehangatan yang ia rasakan selama ini bercampur dengan manipulasi dan berarti ia bukan hanya korban tapi juga alat yang membantu membawa orang lain masuk. Jika ia menolak Mira, ia bisa kembali ke posisi nyaman sebagai pahlawan kecil yang disorot lampu panggung dan mendapat tepuk tangan setiap kali bercerita. Otak manusia punya kebiasaan memilih versi yang paling melindungi rasa berharga, dan di malam itu Naya memilih menunda keputusan dengan alasan fokus dulu ke retreat yang sudah dekat. Dan demikianlah kita kembali ke malam di resort dekat pantai ketika semua cerita ini dibawa ke satu titik panas yang tidak bisa lagi dihindari. Di belakang panggung Naya berdiri di depan cermin sambil menatap wajahnya yang sudah dipoles dan ia hampir tidak mengenali diri sendiri karena biasanya ia melihat dirinya dengan mata bengkak dan rambut berantakan. Salah satu staf mendekat dan memegang pundaknya dan mengingatkan skrip yang sudah dilatih berkali-kali sambil memberi beberapa koreksi kecil yang sifatnya bukan soal kebenaran melainkan soal efek dramatis. Jangan lupa berhenti sebentar setelah bilang kamu mungkin sudah tidak ada di sini dan itu momen penting karena kamera akan menyorot wajahmu dan orang-orang bakal tarik napas. Naya mengangguk dan tersenyum kecil, namun di dalam dadanya ada dorongan kuat yang ingin berkata jujur bahwa ia tidak senyata itu sudah selamat. Ketika ia naik ke panggung dan melihat ratusan orang di depannya, ia merasa seperti sedang melihat ke versi dirinya sendiri dalam banyak bentuk yang berbeda, yaitu orang-orang yang datang karena merasa rusak dan ingin diperbaiki. Di barisan ketiga, ia melihat ibu muda yang ia ajak dengan susah payah dan mata perempuan itu merah namun penuh harap seolah-olah malam ini akan memberi jawabannya. Naya mulai bercerita mengikuti skrip dan awalnya semuanya berjalan lancar dan tawa dan air mata datang tepat pada tempat yang diharapkan. Orang-orang tertawa ketika ia cerita tentang kebiasaan membandingkan dirinya dengan orang lain dan mereka menangis ketika ia menceritakan malam saat ia merasa hidupnya tidak ada artinya. Di belakang ruangan sesi lain baru saja selesai, yaitu sesi konfrontasi trauma yang keras dan dipimpin fasilitator yang kurang peka dan di sana beberapa orang masih menangis terisak. Salah satunya adalah ibu muda yang tadi terlihat penuh harap dan sekarang duduk di lantai dengan napas pendek dan tangan gemetar karena dipaksa mengingat hal-hal yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Ketika ia mencoba berdiri, kakinya lemas dan pandangannya berputar dan akhirnya tubuhnya roboh dan menimbulkan sedikit kegaduhan yang membuat beberapa kepala menoleh. Staf segera datang dan mencoba mengangkatnya dan mengatakan sesuatu tentang proses yang intens dan bahwa ini adalah tanda pelepasan, namun jelas terlihat di wajah perempuan itu ada ketakutan yang sangat nyata. Rafael melihat sekilas ke arah itu dan raut wajahnya berubah, namun ia tidak berjalan mendekat dan malah menggerakkan tangan memberi kode ke tim media. Jangan rekam itu dan fokus ke panggung, dan ini malam kita menunjukkan kemenangan, bukan drama yang tidak perlu. Di tengah kalimat dramatis tentang bagaimana program ini menyelamatkannya dari kehancuran, Naya mendengar suara kecil dan teriakan tertahan dari belakang dan dadanya bergetar, namun ia terus bicara karena semua mata tetap menatapnya. Pada satu detik yang terasa sangat panjang, ia sadar bahwa ada dua kenyataan berjalan bersamaan di ruangan itu, yaitu kenyataan yang dijual ke kamera dan kenyataan yang dijalani tubuh-tubuh rapuh di sudut gelap. Setelah sesi panggung selesai dan tepuk tangan reda, Naya turun dengan kaki lemas dan ia dibawa ke ruang belakang tempat Rafael dan tim menonton ulang rekaman sambil memberi komentar teknis. Bagus sekali dan energinya kuat, dan kita bisa potong bagian ketika kamu bilang kamu mungkin sudah tidak hidup dan itu akan jadi klip pendek yang sangat kuat di iklan kita. Naya duduk di kursi dan mencoba ikut tersenyum, namun di kepalanya masih ada suara ibu muda yang pingsan dan email Mira yang belum ia balas. Tadi ada peserta yang kayaknya sampai pingsan dan gue sedikit khawatir, dan apa dia baik-baik saja?
Itu biasa di proses pelepasan dan kadang tubuh bereaksi keras saat luka lama disentuh dan tim medis internal sudah cek dan nanti kalau perlu kita bungkus sebagai contoh betapa dalamnya kerja kita. Kalimat itu diucapkan dengan nada tenang seolah-olah mereka sedang bicara tentang perubahan dekorasi ruangan bukan tentang tubuh seseorang yang kewalahan. Ketika tim media keluar sebentar, Rafael dan Naya tinggal berdua dan suasana hening sesaat dan di momen itu sebenarnya ada kesempatan untuk jujur namun keduanya memilih cara masing-masing untuk bertahan. Kamu tahu tidak kalau banyak orang yang tadi datang khusus karena lihat cerita kamu dan kamu sudah menyelamatkan lebih banyak orang daripada yang kamu kira? Naya menelan ludah karena kata menyelamatkan yang dulu terasa manis sekarang terdengar berat seperti batu yang digantung di lehernya. Tanpa sadar ia menyalakan perekam suara di ponselnya dan menaruhnya di meja di samping gelas air dan gerakan itu kecil tapi mengubah arah hidupnya setelah malam itu. Kadang gue takut kalau sebenarnya gue cuma bikin orang tergantung sama program ini dan sama lo dan gimana kalau suatu hari mereka tahu semuanya enggak seindah yang kita jual. Orang selalu butuh tempat untuk berpegang dan kalau bukan kita mungkin mereka akan pegang sesuatu yang lebih buruk dan dunia penuh pemimpin palsu dan setidaknya kita punya niat baik. Kata niat baik sering dipakai untuk menutup mata pada kerusakan nyata dan di ruangan itu kalimat itu melayang di udara tanpa ada yang benar-benar berani membantah. Di luar ruangan suara musik pelan kembali terdengar dan peserta lain sedang berkumpul untuk sesi berikutnya sementara di dalam ponsel Naya merekam setiap kata yang keluar dari mulut guru yang dulu ia kagumi. Malam itu ketika semua sesi selesai dan tidur seharusnya datang Naya justru duduk sendiri di balkon kamarnya dengan ponsel di tangan dan email Mira terbuka lagi. Ia memutar rekaman percakapannya dengan Rafael dan mendengar sendiri bagaimana insiden pingsan tadi dibahas bukan sebagai sesuatu yang perlu dirawat tetapi sebagai bahan narasi kalau perlu. Di titik itu ada sesuatu yang patah di dalam dirinya yaitu keyakinan bahwa ia sedang berada di sisi yang benar dan patahnya pelan-pelan namun jelas. Beberapa hari setelah retreat video-video resmi mulai keluar di kanal komunitas dan salah satunya adalah klip Naya di panggung dengan judul tentang keajaiban penyembuhan. Klip itu dibanjiri komentar positif dan orang-orang menulis betapa terinspirasinya mereka dan betapa mereka ingin mengalami transformasi yang sama dan di antara banjir cinta itu Naya merasa makin kosong. Ia akhirnya membalas email Mira dan mengakui bahwa ia memiliki rekaman percakapan serta bahwa ia tidak lagi yakin pada apa yang ia lakukan selama ini. Kalau kamu siap kita bisa cari cara untuk keluar dan mengungkapkan hal ini dan tapi kamu harus tahu kamu juga akan diserang karena kamu pernah berdiri di sisi mereka. Naya berpikir lama lalu menjawab bahwa mungkin sudah waktunya ia berhenti memilih kenyamanan dan mulai menerima bahwa ia punya bagian dalam melukai orang lain. Beberapa minggu kemudian rekaman dan dokumen yang dikirim Mira muncul di sebuah forum dan kemudian menyebar ke berbagai platform dan orang-orang mulai mempertanyakan wajah lembut Rafael. Komentar yang tadinya penuh pujian berubah jadi pertanyaan dan beberapa mantan anggota ikut berani bercerita tentang pengalaman mereka yang merasa ditekan dan dipermainkan emosinya. Nama Naya ikut terbawa karena banyak yang mengenal wajahnya dari video-video testimoni dan beberapa orang memujinya sebagai peniup peluit sementara yang lain menyalahkannya. Sebagian berkata kalau ia berani dan sebagian lagi berkata kalau ia munafik karena baru bicara setelah merasa tergeser dan seperti biasa internet membagi orang menjadi kubu hitam dan putih. Pekerjaannya di perusahaan kecil ikut terganggu karena bosnya melihat namanya di dunia maya dan memutuskan bahwa bekerja dengan seseorang yang membawa drama bukan ide bagus dan kontraknya tidak diperpanjang. Komunitas Risean Sinetribe mengeluarkan pernyataan yang halus dan menyebut semua ini sebagai miskomunikasi serta serangan dari orang yang belum selesai dengan lukanya. Kami tidak memaksa siapapun dan semua keputusan diambil secara sadar oleh orang dewasa dan kalau ada yang merasa tersakiti kami minta maaf namun kami juga tidak bisa bertanggung jawab atas interpretasi pribadi.
Kalimat itu terdengar sangat rapi, namun bagi orang-orang yang pernah ada di dalam sistem itu terasa seperti cuci tangan dengan sabun mahal. Naya duduk di kamar kosnya yang sederhana dengan tabungan menipis dan reputasi hancur di dua sisi sekaligus, dan untuk pertama kalinya tidak ada kelompok besar yang memujinya atau mengutuknya secara langsung. Di sini bagian cerita yang jarang masuk konten motivasi, yaitu bagian ketika seseorang mencoba berhenti dari lingkaran manipulasi dan justru harus berjalan di tanah kosong tanpa tepuk tangan dan tanpa bendera. Beberapa bulan berlalu dan hidup Naya tampak membosankan. Di permukaan ia mengambil kerjaan sementara yang tidak keren dan penghasilannya pas-pasan, namun hari-harinya perlahan terasa lebih nyata. Kadang-kadang masih ada orang yang mengirim pesan marah menuduhnya penipu, dan kadang ada juga pesan terima kasih dari orang yang memutuskan tidak ikut program setelah melihat skandal itu. Keduanya ia baca pelan-pelan dan ia coba terima bahwa dia tidak bisa lagi hidup hanya dari suka atau benci orang lain, dan bahwa nilai dirinya tidak boleh diputuskan oleh suara paling keras. Pelan-pelan ia mulai melakukan sesuatu yang sederhana, yaitu bertemu beberapa orang yang dulu ia ajak masuk komunitas lalu meminta maaf tanpa mencoba membela diri panjang lebar. Beberapa menolak bertemu dan itu hak mereka, namun beberapa datang dan obrolan mereka bukan obrolan dramatis tentang penyembuhan total, melainkan obrolan tentang bagaimana bertahan satu hari demi satu hari. Dari pertemuan-pertemuan kecil itu lahir sebuah ide kecil yang jauh dari kata keren, yaitu kelompok pertemuan rutin di kafe biasa tanpa label besar dan tanpa guru utama. Di kelompok itu tidak ada paket berbayar dan tidak ada janji bahwa hidup akan berubah 180 derajat dalam waktu singkat, dan yang ada hanya orang-orang yang mau duduk dan mendengar tanpa mengukur progres. Mereka tidak menyebutnya komunitas penyembuhan dan mereka hanya menyebutnya pertemuan, dan mereka datang dengan baju biasa tanpa dress code seragam dan tanpa slogan. Naya tidak memposisikan diri sebagai penyelamat dan ia lebih sering berkata bahwa ia juga berantakan dan bahwa ia hanya belajar untuk tidak lari dari dirinya sendiri lagi. Di antara pertemuan itu ia kadang masih merasa pengen kembali ke masa ketika setiap kalimatnya ditonton ratusan orang dan ia merasa penting, dan rasa rindu itu jujur saja belum hilang. Tapi setiap kali ia rindu, ia mengingat malam di resort saat seseorang pingsan di belakang ruangan sementara ia di depan berkata bahwa semua ini menyelamatkan nyawanya, dan rasa itu cukup untuk menahan langkahnya. Kalau kamu dengar cerita ini sampai titik ini, mungkin kamu juga mulai bertanya-tanya dan pertanyaan di awal tadi pelan-pelan mulai minta jawaban. Kalau semua like dan semua komentar dan semua orang yang memuji kamu hilang, apakah kamu masih merasa punya nilai sebagai manusia atau tidak? Jawaban yang jujur mungkin tidak selalu indah dan mungkin ada bagian dari diri kamu yang ingin bilang tidak, dan itu manusiawi sekali karena kita dibesarkan di dunia yang mengukur harga diri dengan angka di layar. Tapi di balik semua itu ada sesuatu yang pelan-pelan bisa kamu bangun, dan itu bukan rasa bangga karena jadi pahlawan atau penyelamat, dan itu hanya kesediaan untuk melihat dirimu apa adanya tanpa lampu panggung. Orang seperti Rafael mudah muncul di dunia yang penuh orang lapar pengakuan karena menjual keselamatan jauh lebih gampang kepada orang yang percaya dirinya tidak bisa berdiri tanpa ditopang guru tertentu. Dan orang seperti Naya mudah berubah dari korban menjadi kaki tangan karena rasa ingin berguna dan ingin dilihat bisa dengan cepat dipelintir jadi mesin penjualan harapan. Pelajarannya bukan bahwa semua komunitas buruk dan semua pemimpin palsu, dan pelajarannya juga bukan bahwa kamu harus mengurus dirimu sendirian dalam sepi. Pelajarannya lebih sederhana dan lebih pelan, yaitu semakin kamu percaya bahwa hanya ada satu orang, satu metode atau satu kelompok yang bisa menyelamatkanmu, semakin mudah kamu dijual dan semakin murah harga kebebasanmu. Kadang penyelamatan yang paling sunyi bukan datang dari panggung dengan lampu terang, tapi dari momen saat kamu berani duduk dengan rasa sakitmu tanpa buru-buru menutupnya dengan slogan. Kadang pertolongan paling jujur datang dari teman biasa yang mau dengar cerita kamu sambil minum kopi tanpa menaruh logo di atas kepalamu dan tanpa minta kamu upload testimoni kemana-mana.
Dan kadang langkah paling berani bukan ketika kamu berdiri di panggung sebagai contoh sukses, tetapi ketika kamu berani mengakui bahwa kamu pernah ikut melukai orang lain dan tetap memilih untuk berubah. Jadi kalau suatu hari ada yang menawarkan paket keselamatan yang terdengar terlalu rapi dan terlalu cepat, mungkin kamu bisa ingat cerita ini dan tanya dulu ke dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar butuh diselamatkan atau hanya ingin diakui. Kalau kamu sudah menyimak sampai akhir, gue mau bilang terima kasih karena kamu sudah mau duduk bareng dan dengerin cerita panjang yang mungkin juga nyentuh beberapa sudut gelap di diri kamu. Kalau kamu merasa cerita ini bikin kamu mikir sedikit atau merasa sedikit kurang sendirian, gue akan senang banget kalau kamu mau kasih like ke video ini. Kalau kamu belum subscribe ke Channel Emas dan Duri dan kamu pengen dengar lebih banyak cerita tentang manusia yang berantakan dan kadang tumbuh pelan-pelan, kamu boleh pencet tombol subscribe sekarang. Gue juga sangat terbantu kalau kamu mau tulis komentar tentang bagian mana dari cerita ini yang paling nyangkut di kepala kamu, karena itu bikin gue tahu kemana harus bawa cerita berikutnya. Kalau kamu merasa pengen dukung channel ini lebih jauh, kamu bisa pakai kode QR di pojok kanan bawah video atau link yang ada di deskripsi buat ngasih sedikit donasi supaya cerita seperti ini bisa terus gue bikin. Di deskripsi video juga ada link ke karya-karya lain dari seri yang totally beda dan mungkin bisa kasih kamu rasa dan sudut pandang yang lain tentang sisi gelap manusia. Untuk sekarang segitu dulu dan jaga diri kamu baik-baik dan jangan kasih siapapun hak penuh untuk menentukan nilai hidup kamu, dan kita ketemu lagi di cerita berikutnya di Emas dan Duri.